Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu juga ketetapan Allah untukmu. Jadi segeralah menuliskan salawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah senjata paling ampuh yang khususnya dalam menghadapi masa sulit yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Salah satu kisah yang bisa menginspirasi tentang kekuatan doa adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 89 hingga 90. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana usaha dan keteguhan hati seorang hamba dalam berdoa kepada Allah, sehingga dapat membuka jalan atas perkara yang tampak mustahil, yaitu mendapatkan keturunan di saat beliau dan istrinya berada di usia lanjut dan divonis mandul. Seperti kita ketahui melalui kisah para nabi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa dengan penuh keikhlasan dan berharap melalui firman-Nya. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Perhatikanlah bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam menyampaikan doanya dengan hati yang tulus dan penuh harap, memohon kepada Allah agar tidak meninggalkannya tanpa keturunan. Kata fardan yang berarti seorang diri di sini menggambarkan keinginan yang dalam dari Nabi Zakaria alaihissalam untuk memiliki keturunan yang akan melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini menunjukkan keyakinan yang kuat dari Nabi Zakaria alaihissalam bahwa meskipun keadaan fisik dirinya dan istrinya yang tampak tidak memungkinkan, Allah adalah sebaik-baiknya pemberi keturunan. Hal ini menggambarkan sikap seorang hamba yang memahami bahwa semua perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam memberikan keturunan meskipun di usia tua dan dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan secara medis. Lantas apa sajakah ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk memohon keturunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain doa yang khusyuk, Nabi Zakaria alaihissalam juga melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam mencapai harapannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana doa mulia sang Nabi dikabulkan, serta bagaimana ikhtiar yang ia lakukan.
maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Berdasarkan ayat tersebut, maka ada 3 usaha yang dapat diambil pelajaran dari kisah beliau. Yang pertama, keyakinan penuh kepada Allah. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah mampu mengabulkan permohonannya meskipun secara manusiawi tampak mustahil. Beliau berserah diri sepenuhnya kepada kekuasaan Allah, menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Inilah yang menjadi dasar dari doa dan usaha Nabi Zakaria, yaitu keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu yang kedua, berdoa dengan penuh harap dan kerendahan hati. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sekedar berdoa, tapi beliau melakukannya dengan penuh harap, khusyuk dan rendah hati. Hal ini digambarkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90, bahwa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya adalah orang-orang yang senantiasa mempercepat dalam melakukan kebaikan dan berdoa dengan penuh harap dan cemas kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya sikap khusyuk dalam doa dan pengharapan yang besar kepada rahmat Allah. Lalu yang ketiga, berusaha dalam amal kebaikan. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya digambarkan sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mempercepat dalam berbuat kebaikan. Ini merupakan bentuk ikhtiar mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal soleh yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor diijabahnya doa mereka. Amal kebaikan yang mereka lakukan menjadi bagian dari ikhtiar yang tidak terpisahkan dari doa-doa mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, pada akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah memberikan kepada beliau seorang anak yang tidak hanya menjadi keturunan yang dinanti-nantikan, tapi juga seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Kisah ini juga menyoroti keadaan fisik Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah tua dan istrinya yang mandul. Secara logika manusia, kondisi ini hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keturunan. Namun Allah menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mengangkat derajat Nabi Zakaria alaihissalam dengan memberikannya seorang anak yang soleh dan mulia, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Meskipun kondisi mereka secara medis tampak tidak memungkinkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita merasa bahwa ada banyak hal yang tidak mungkin kita capai. Namun melalui kisah ini, Allah mengajarkan kepada kita bahwa doa yang tulus dan ikhtiar yang sungguh-sungguh akan selalu membuahkan hasil. Dengan catatan, kita memiliki keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penting juga bagi kita untuk mengingat bahwa doa harus disertai dengan amal soleh dan usaha yang nyata. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya selalu bersegera dalam melakukan kebaikan, dan ini menjadi bagian dari ikhtiar mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga pelajaran yang dapat kita ambil bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika kita menghadapi kesulitan dalam hidup,
termasuk dalam hal memperoleh keturunan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dengan doa, keyakinan, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.